Halo, salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, saya Intan Purnomosari. Saya calon guru penggerak Angkatan 7 Pemerintah Kabupaten Sragen. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba memberikan ya sedikit sharing dan tutorial ya teman-teman untuk guru penggerak angkatan berikutnya seperti angkatan 8, 9 dan seterusnya dalam apa ya pengisian LMS atau Learning Management Learning apa sih kepanjangannya LMS tuh Learning Management System ya LMS guru penggerak. Nah, tanpa panjang lebar lagi ya, saya ingin share screen terkait isi daripada LMS itu sendiri. Yang pertama di sini teman-teman kan sudah bisa membuka nih paket modul 1 ya. Paket modul 1 ini nanti langsung klik saja di modul 1.1. Nah, karena ini modul pertama, saya yakin mungkin masih ada yang sedikit kebingungan ya. Langsung diklik saja 1.1a. Sebenarnya kita tinggal mengikuti langkah yang ada pada LMS ini, teman-teman. Ada pendahuluan ya. Pendahuluannya bisa kita klik pendahuluan modul 1.1. Kemudian ini forum komunikasi. Forum komunikasi ini untuk menuliskan pertanyaan atau apa yang ingin diutarakan kepada fasilitator ya. Tadi saya ulang lagi ada pendahuluan, kemudian ada forum komunikasi. Nah, ini untuk kembali tinggal diklik saja modul 1.1-nya tadi lagi. Nah, ini terus di forum komunikasi sudah terus masuk ke aktivitas kan, masuk ke aktivitas mulai dari diri. Nah, di sini sudah ada panduannya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ini kan 1.1.A3 mulai dari diri modul 1.1. Nah, di sini sudah ada tujuannya. Tujuan pembelajaran khususnya yaitu mampu membuat refleksi diri tentang pemikiran KHD. Di sini sudah ada apa? Pertanyaan-pertanyaan pemandu. Jadi tentang pengalaman apa yang membuat Anda menjadi rindu bersekolah dan peristiwa apa yang membuat Anda merasa berkembang dan belajar sebagai seorang pembelajar dan siapa sosok guru yang menginspirasi, apa pengalaman yang berkesan bersama guru tersebut dan pernahkah Anda menduplikasinya. Nah, terus itu kan sebagai refleksi. Kemudian di sini disuruh membuat tulisan reflektif kritis ya. Sudah ada apa yang Anda ketahui tentang pemikiran KHD, tentang pendidikan dan pengajaran, apa relevansi pemikiran KHD dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini, apakah Anda merasa sudah melaksanakan pemikiran KHD. Nah, terus ini yang kedua, apa harapannya terhadap murid-murid, apa harapan pada pembelajaran di modul ini. Nah, terus silahkan nanti dituangkan di sini ya, nanti klik new blogspot, kemudian misalnya kayak gini ya, new blogspot nanti eh, tulis saja judulnya dan jawabannya ada di sini. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi ada dua, yang pertama tentang ini dan yang kedua adalah ini. Silahkan dijawab. Terus kalau sudah klik add post, seperti itu. Jadi sebenarnya simpel sih LMS, cuma mungkin saya yakin kalau baru kenal juga biasanya bingung ya. Nah, di sini juga ini sudah dikomentari oleh fasilitator saya. Nah, ini di sini saya juga ada mencantumkan link Google Site saya, Bapak Ibu. Jadi saya juga mencantumkan link Google Site. Maaf ini karena Google Site saya itu saya ubah. Jadi memang link tadi sudah kadaluarsa. Tapi ini Google Site saya. Nah, oke. Google Site saya ya. Jadi bisa lah nanti dikunjungi. Sebentar saya share screen Google Site saya dulu. Nah, ini ya. Oke, di sini isinya ada ini refleksi diri yang saya buat. Ya, kemudian nanti lanjut kita ke eksplorasi konsep ya. Terus kita lanjut ke eksplorasi konsep. Di sini caranya sama, yaitu diklik kembali di bagian ini karena 1.1.A tadi masuk ke eksplorasi konsep.
Nah, konsep ini sangat penting ya, karena di dalamnya berisi materi-materi yang harus kita baca, kita pahami, seperti itu. Di sini juga ada tanya jawab dengan sesama CGP dan dengan fasilitator. Nah, ini sudah ada materi tentang potret pendidikan zaman kolonial. Nah, ini ada pertanyaan, bisa menjawab, diklik ini ya. Diklik your note and question ini bisa diketikkan, kemudian diklik save, seperti itu. Jadi, eh, apa bagian yang paling menarik, mengapa, tujuan pendidikan apa yang dapat dilihat pada zaman kolonial, dan seterusnya. Ini ada tanggapan reflektif, ya. Kemudian ada kerangka pemikiran KHD. Ini juga bisa di-download, tinggal diklik sini. Ini nanti sudah terdownload sendiri. Ada ada Montessori, Frobel, dan Taman Anak. Dan ada juga pidato sambutan Ki Hajar Dewantara. Kemudian masuk ke asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya. Terus ada juga nanti eh, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Nah, ini sudah tinggal dibaca. Kodrat alam, kodrat zaman, ya. Ada budi pekerti, ada interpretasi pemikiran KHD. Ini sudah ada videonya juga, disimak. Dan ada penugasan refleksi diri. Di sini kan disuruh membuat audio atau video yang diunggah tentang pemikiran KHD dan bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai seorang guru dan pembelajar. Nah, nanti tinggal diupload dulu video atau audionya, bisa diupload di YouTube atau diupload di Google Drive. Nah, kemudian tinggal diklik linknya di bagian sini. Itu ya, teman-teman. Jadi ini untuk bagian eksplorasi konsep modul 1.1. Selanjutnya kan masuk ke ruang kolaborasi ya. Nah, di sini ada ruang forum diskusi, di ruang diskusi virtual ini. Sini sudah ada keterangannya. Nanti ada diskusi di sini dengan fasilitator dan dengan CGP yang lain. Ini sudah ada ya kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, jadi sebenarnya alur di LMS ini tinggal kita ikuti saja. Terus masuk ke ruang kolaborasi nih. Nah, mulai masuk ada tugas kelompok ya, yang nanti sudah dibagi per room masing-masing ya. Yang satu kelompok terdiri dari 5 orang. Di sini untuk eksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya yang ada di daerah dalam upaya menebalkan konteks diri murid sebagai manusia dan anggota masyarakat. Nah, jadi nanti disuruh membuat nilai-nilai luhur sosial budaya. Silahkan nanti ada di channel YouTube saya ya tentang tugas ruang kolaborasi modul 1.1 sudah ada. Nah, nanti kalau mampir di Google Site saya juga sudah ada nih kumpulan tugas-tugas ini eksplorasi nilai sosial budaya ya. Ini tugas ruang kolaborasi. Contohnya seperti ini yang sudah dikerjakan kelompok kami. Oke, setelah ruang kolaborasi selesai, jangan lupa kalau selesai diskusi itu langsung saja diupload ya, karena kan selesai tugas kita ada ini kan upload unggah tugas. Nah, ini jangan sampai telat, jangan sampai melebihi due date ya. Nah, diupload tugas ruang kolaborasinya. Setelah ruang kolaborasi selesai, maka dilanjutkan dengan demonstrasi kontekstual. Nah, kalau ini individu ya, membuat tentang penugasannya di sini sudah ada membuat karya. Bisa berupa karikatur, infografis tentang pemikiran filosofis KHD. Nah, ini. Kalau saya ini membuatnya tentang komik ya. Alhamdulillah ini sudah mendapat respon positif dari fasilitator saya. Nah, ini demonstrasi kontekstual saya juga sudah ada di Google Set saya
tentang pendidikan yang berpihak pada murid ya. Nah, setelah itu, setelah melaksanakan demonstrasi kontekstual, dilanjutkan dengan elaborasi pemahaman. Nah, di sini akan ketemu dengan instruktur. Ya, beda kalau biasanya fasilitator khusus elaborasi ini kita akan bertemu instrukturnya. Instruktur nasional ya kayaknya yaitu. Keren deh pokoknya elaborasi ini langsung benar-benar kita kayak sharing dengan beliau dan juga menyamakan persepsi yang mungkin masih ada beberapa perbedaan persepsi. Nah, setelah itu koneksi antar materi ya. Jadi disuruh membuat koneksi atau hubungan dari pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6 yang sudah kita pelajari dan kita buat sebuah refleksi gitulah. Nah, ini juga sudah ada nih di apa namanya Google Site saya dan ada juga di YouTube saya. Ini 11A8 koneksi antar materi modul 1.1. Nah, silahkan nanti kalau mau mampir di channel YouTube saya sudah ada contoh tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, aksi nyata. Aksi nyata ini gagasan kita terkait penerapan modul yang sudah kita pelajari, Bapak Ibu. Dalam membuat aksi nyata ini kalau saya sih mulai dari perasaan ketika sebelum melakukan perubahan di kelas kan, sebelum ikut guru penggerak kan kita bagaimana ya, terus gagasan yang timbul apa nih setelah proses pembelajaran di modul ini gitu. Terus pembelajaran dan pengalamannya apa saja. Kemudian kita diminta membuat foto bercerita tentang kegiatan mulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi serta adanya testimoni. Nah, di sini saya ada foto kegiatan yang saya laksanakan setelah belajar modul 1.1 itu saya menjadi tergugah gitu ya. Pembelajaran saya yang awalnya hanya pembelajaran materi sekarang ada tambahan pianika, ada pembiasaan Asmaul Husna, terus saya ajak anak-anak membuat sapu lidi, bermain permainan. Nah, di sini sudah ada refleksinya juga. Kalau refleksinya ini saya pakai Padlet ya. Jadi anak-anak bisa menuliskan refleksinya. Oke, ini saya publish dulu ya, saya lihatkan dalam bentuk slide saya yang Bapak Ibu bisa kunjungi. Nah, ini yang sudah saya laksanakan, ada di ruang kolaborasinya ada, kemudian elaborasi, demonstrasi kontekstual, kemudian koneksi antar materi yang saya laksanakan, terus aksi nyata. Nah, untuk aksi nyata ada sendiri nih di bagian aksi nyata. Kalau yang ini tadi kan kegiatan CGP ya. Kalau yang ini khusus aksi nyata CGP modul 1.1 ya. Ini aksi nyata saya tuliskan kembali, tapi di sini juga saya buatkan video aksi nyata modul 1.1 CGP Intan Purwosari. Jadi suatu saat itu ya mungkin ini menginspirasi orang lain ya, semoga saja aksi nyata yang saya lakukan sekaligus sebagai rekam jejak digital saya. Jadi suatu saat saya akan tahu, oh saya pernah berproses gitu. Di sini yang saya lakukan aksi nyata, ada praktik wawancara, kemudian ini juga ada bukti fotonya ada di sini gitu ya. Ini apa? Ini pakai Canva ini saya. Terbantu sekali dengan Canva Education ya. Dan ini kegiatan praktik wawancara. Jadi awalnya bahasa Indonesia yang hanya di kelas, ini langsung saya ajak ke luar kelas. Kemudian praktik tari muatan SPDP. Nah, ini anak-anak praktik tari di pembelajaran SPDP. Alhamdulillah anak-anak sangat antusias sekali dan bahkan orang tua juga mengajak anak-anak ini untuk make up padahal saya tidak menyuruh itu. Kemudian kegiatan 1 hari bermain permainan tradisional. Jadi tiap hari Jumat itu saya adakan bermain permainan tradisional. Kemudian belajar membuat sapu lidi. Karena menurut saya ini filosofi bermakna ya, belajar kesabaran, belajar tentang makna persatuan dari sebuah sapu lidi. Kemudian adanya ekstra musik yang saya pelopori ya. Alhamdulillah juga sesuai dengan SD kami selaku SD unggul itu juga ada ekstrakurikuler musik ya. Jadi ini berbagai macam lagu yang
dimainkan. Terus ini refleksi anak-anak, ini bagaimana perasaanmu, terus anak-anak menulis langsung di Padlet-nya ini. Nah, itu rangkuman modul 1.1 dari saya CGP Angkatan 7. Semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa ya kalau bermanfaat itu jangan lupa like, komen, subscribe, di-share juga ke teman yang lain agar pahala kebaikannya juga mengalir gitu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Tetap semangat berproses ya para calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.